Goes out on Collins, I be Bertemu kembali di kuliah digital bersama saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC, PhD. Para mahasiswa dan para profesional kesehatan, kali ini kita akan berbincang mengenai aspek yang penting di dalam manajemen logistik kesehatan, yaitu product selection atau pemilihan produk, ya. Jadi ini adalah suatu elemen kunci dari proses logistik, ya, proses logistik. Karena produk atau jasa yang kita pilih menjadi ujung tombak sebuah pelayanan, itu biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan. Jadi kita itu harus benar-benar paham maunya pelanggan seperti apa. Nah, kita ini berada di lingkungan pelanggan yang mana. Jadi, produk yang kita pilih itu haruslah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya. Dan juga kita bisa nanti memperkirakan banyaknya pelanggan yang membutuhkan. Nah, kemudian dengan kita melakukan pemilihan produk, kita lebih dimudahkan, ya, dalam membuat rantai supply sehingga lebih dikelola dengan baik, ya. Jadi rantai supply itu adalah bagaimana barang itu kita ambil dari satu lokasi dan dapat kita hantarkan kepada end user, kepada pengguna akhir. Nah, jadi dengan kita memilih produk, kita tahu bagaimana rantai supply-nya, ya, dan jangka waktunya berapa lama juga kita tahu, ya, karena produk mensyaratkan, ya, beberapa kriteria sehingga membuat produk itu juga sampai ke tangan end user dalam kondisi yang baik, ya. Jadi sekali lagi, pemilihan produk itu merupakan elemen kunci, berhubungan langsung dengan pelanggan, dan dapat memudahkan kita dalam mengelola rantai supply, ya. Di rantai supply kalian harus tahu, ya, bahwa rantai supply itu ya seperti alurnya barang itu sampai ke tangan end user, sampai digunakan. Nah, berikutnya kita juga lihat di sini, ya, ada namanya siklus logistik. Siklus logistik. Di luar sistem, di luar gambar ini ada dua variabel yang cukup penting. Yang pertama ialah policy, yang kedua ialah adaptability. Nah, policy ini kita harus lihat, ya, juknisnya, petunjuk teknisnya, juklaknya, petunjuk pelaksananya, ya. Jadi setiap barang yang akan dibeli itu sudah jelas juknisnya, ya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana penghancurannya, apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian harus adaptif, ya. Organisasi-organisasi pelayanan kesehatan itu harus adaptif, ya, terhadap barang yang akan kita pilih, ya, menyesuaikan apa yang ada di tempat kita, bagaimana proses penyimpanannya, kita punya gudang nggak, ya, suhu kamarnya sudah ada nggak, gudangnya besar nggak, ditempatkan di mana. Jadi kita harus menyesuaikan. Jangan sampai suatu barang dibeli, ternyata tempatnya nggak ada, ya, tempat penyimpanannya nggak ada, ya, ditaruh pun nggak tahu di mana. Dan inilah yang banyak kejadian-kejadian. Karena suatu pembelian barang, suatu pengadaan barang, suatu seksi barang, ini kadang-kadang pelanggan, ya, tidak dilibatkan. Nah, pelanggan itu bisa saja end user, bisa saja orang yang mau menggunakannya. Contoh misalnya dalam hal ini puskesmas. Biasanya barang-barangnya disuplai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada juga yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, masuk kita ke dalam lingkaran itu, yang pertama adalah product selection. Nah,
Ini yang kita diskusikan pada pagi hari ini ya, bagaimana kita memilih produk. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang quantification. Nah, bagaimana kita membuat kepastian atas jumlah barang yang diperlukan itu, dan bagaimana kita mengadakannya atau membelinya. Kemudian bagaimana kita nanti menginventory, manajemen inventory-nya, storage-nya, dan distribusinya, dan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Jadi ini adalah logistik siklus ya. Nah, para pemirsa dan para pemerhati kesehatan dan juga para mahasiswa, intinya bahwa semakin sedikit produk maka akan meningkatkan efisiensi, akan meningkatkan kecepatan, akan meningkatkan kemudahan, pelacakan, distribusi, dan monitoring dalam rantai pasokan. Begitu juga sebaliknya. Jika produknya variasinya banyak ya, produknya susah dicari dan sebagainya, nah ini akan mengganggu dalam hal efisiensi. Untuk itu penting sekali bagi rumah sakit, bagi klinik, bagi industri-industri yang bergerak di bidang kesehatan untuk memastikan ya produk mereka itu tidaklah dalam jumlah yang besar tetapi sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, kemudian aspek yang berikutnya penting adalah bahwa customer itu intinya berhak untuk mendapatkan produk yang berkualitas ya. Jadi produk yang berkualitas itu dapat mendorong pelayanan yang berkualitas ya. Nah, sehingga kita di provider pelayanan kesehatan itu diharuskan untuk memilih produk yang tepat. Nah, kemudian kita dan juga bagian dari petugas kesehatan itu yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas itu harus mematuhi pedoman-pedoman standar operating prosedur, dan juga kita sebaiknya memberikan konseling kepada masyarakat atas penggunaan barang-barang tersebut. Jadi sebaiknya dikomunikasikan. Misalnya masyarakat akan atau pasien akan kita lakukan penindai atau pengambilan dengan X-ray, apakah itu MRI dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan, harus dikomunikasikan dampaknya. Konsumen atau pasien akan kita lakukan pembedahan, harus diberitahukan dampaknya, alat yang digunakannya, akibatnya, konsekuensinya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus diberi konseling supaya ada pemahaman kepada pelanggan atau kepada pasien ya. Jadi banyak side effect ya, dampak sampingan dari obat yang diberikan, dari diagnosis yang diberikan, dari treatment yang diberikan kepada pasien. Nah, ini harus dijelaskan. Pilihan-pilihan itu harus dijelaskan ya, dan juga keputusan ini sebaiknya dikomunikasikan dengan keluarga pasien ya. Dulu kita masih menggunakan banyak teori-teori tentang supply induced demand, artinya yang memutuskan pelayanan yang akan diberikan, obat yang akan diberikan, treatment yang akan diberikan, diagnosis yang akan diputuskan berdasarkan treatment itu banyak ditentukan oleh dokternya, supply induced demand. Tetapi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan di bidang kesehatan, kita perlu melibatkan keluarga pasien ya. Ini penting sekali ya, agar keputusan yang dibuat itu adalah berdasarkan kedua belah pihak ya. Artinya di sini dokter, perawat, bidan, dan nakes memberikan informasi dampaknya. Nah, nanti di akhirnya sebelum dilakukan eksekusi atas tindakan itu biasanya ada penandatanganan kesepakatan ya antara pasien dan institusi ya, supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi penting ya bahwa produk yang berkualitas itu merupakan sesuatu yang penting bagi pasien, bagi konsumen ya, sehingga haruslah dijalankan pemilihan produk yang tepat. Kemudian syarat pemilihan produk kesehatan itu pertama bisa kita pastikan adalah relevan dengan pola penyakit lokal. Jadi kalau kita mau membeli alat kesehatan, kita mau membeli
mau mengadopt metodologi treatment dan sebagainya, itu harus disesuaikan dengan konteks lokal, terutama pola penyakit lokal. Jadi harus ada survei-survei kecil, studi kelayakan ya di masyarakat tersebut yang ada puskesmasnya, di masyarakat tersebut di mana rumah sakitnya ada, itu penyakitnya apa aja sih gitu ya. Perlu berkomunikasi dengan dinas kesehatan, perlu berkomunikasi dengan BPJS ya, sehingga data-data yang valid yang mendukung untuk pemilihan produk itu semakin baik ya. Yang bagus itu kan kalau misalnya dia high cost dan high volume ya, supaya kita bisa memilih produk yang tentunya diperlukan dan bisa menghasilkan biaya yang murah. Nah, kalau sini bisa menghasilkan biaya yang murah dari pemanfaatan produk itu, tentulah akan memberikan surplus kepada rumah sakit tersebut. Yang kedua, bahan atau barang tersebut sudah terbukti berkualitas baik, efektif, dan aman. Nah, ini penting bagi kita, bagi orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan penseleksian terhadap barang itu, melakukan survei kepada customer yang sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi bahan atau alat ini pernah digunakan oleh rumah sakit mana aja. Bahan atau barang ini pernah dipakai oleh konsumen siapa aja. Nah, jadi dari hasil survei itu ya, atau juga kalau tidak mempunyai waktu untuk survei, ini diharapkan sebuah rumah sakit itulah yang kita pelajari dalam mata kuliah penilaian teknologi kesehatan. Jadi di dalam rumah sakit itu, di dalam klinik atau perusahaan kesehatan itu harus ada unit ya yang melakukan assessment terhadap teknologi yang digunakan, sehingga dia bisa melakukan pemutusan terhadap bahan yang akan digunakan. Ini juga bisa digunakan dengan literatur review ya, membaca hasil-hasil penelitian terhadap penggunaan barang tersebut. Nah, jadi dikumpulkan namanya meta analisis, kemudian nanti akan dibuatkan keputusan terhadap barang yang akan kita pilih. Jadi, barang yang akan kita pilih itu terbukti berkualitas baik, efektif, dan aman. Dan yang terakhir tentunya yang penting ialah hemat biaya. Nah, hemat biaya. Dan inilah digunakan biasanya ilmu ekonomi kesehatan, yaitu mempertimbangkan total biaya untuk perawatan dan juga dampak yang diperoleh. Sehingga pemilihan itu akan jatuh pada konsep cost efektif ya. Jadi para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, yang penting dalam melakukan seleksi terhadap produk kesehatan itu ialah pertama, relevan dengan pola penyakit lokal, terbukti berkualitas baik, efektif dan aman, dan yang ketiga adalah hemat biaya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian, sebagai contoh misalnya, buffer stok nasional adalah obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan sebagai stok penyangga di tingkat nasional yang diprioritaskan. Nah, ini untuk mengatasi kekosongan obat di unit-unit pelayanan kesehatan sektor publik. Jadi, secara nasional, pemerintah juga sudah melakukan kontrak dengan pabrik-pabrik obat supaya tidak terganggu suplai obatnya secara nasional, sehingga menyimpan stok yang cukup banyak di pusat, sehingga jika ada masalah tentang kekurangan stok, maka ini akan bisa disuplai dari pusat, terutama juga berhubungan dengan kejadian luar biasa, misalnya KLB, kemudian bencana berskala nasional, dan kebutuhan-kebutuhan atau komponen masyarakat untuk memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi, buffer stok nasional itu juga merupakan hal yang penting. Dan di rumah sakit juga harus ada buffer stok. Setiap juga klinik juga ada buffer stok. Jadi, jangan sampai ada barang atau yang dibutuhkan itu berkurang. Itu akan menimbulkan kekecewaan yang besar di pihak pelanggan. Ya, sebenarnya kalau misalnya sering kita diskusikan bahwa akhir-akhir ini banyak pelanggan yang disuruh beli obat di luar, ya ini tidak ditanggung, beli obat di sana aja Pak, Bu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini menimbulkan unsatisfaction, ketidakpuasan pelanggan. Nah, namun juga untuk setengah-setengah pelanggan ada yang merasa curiga kalau bahan obat yang disediakan itu harganya
terlalu mahal dibandingkan dengan harga di luar. Sehingga memang ini diperlukan sekali pertimbangan harga, pertimbangan kesediaan stok dan sebagainya untuk menjamin keberlangsungan pelayanan tersebut, ya. Para pemirsa, pemerhati kesehatan, para mahasiswa, dalam hal ini kita banyak mendiskusikan tentang obat, ya, karena memang obat itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pelayanan, ya, kesehatan terutama. Di dalam pemilihan produk obat, setiap daerah itu harus memiliki prioritas persediaan obat yang sesuai dengan pola penyakit daerah setempat. Contoh misalnya, daerah endemis malaria harus memiliki stok obat untuk malaria. Daerah binaan keluarga berencana harus memiliki stok obat untuk alat-alat kontrasepsi, ya. Jadi itu harus ada mapping yang dibuat. Ini daerah ini masalahnya apa, prioritasnya apa, sehingga kita bisa melakukan seleksi produk. Kemudian WHO sendiri, para pemeriksa, para mahasiswa dan para pemerhati kesehatan itu telah menerbitkan daftar obat penting yang dapat digunakan di setiap negara dan dapat dikembangkan untuk memiliki nama sendiri melalui pertimbangan Kementerian Kesehatan, dokter, dan apoteker. Nah, WHO ini seperti yang kita ketahui ada sebuah lembaga internasional yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Artinya ada kesenjangan antara harga obat yang diproduksi, paten obat, dan sebagainya. Untuk itu, WHO telah menerbitkan daftar-daftar obat yang boleh negara tersebut kembangkan dan negara tersebut memiliki nama tersendiri untuk obat tersebut. Artinya ini patennya sudah dibeli oleh WHO, ya, dan ingredientnya pun sudah tahu sehingga negara-negara tersebut boleh memproduksi sendiri agar biayanya lebih murah. Nah, ini ya kepentingan secara internasional. Nah, ini nanti kita banyak diskusikan di dalam mata kuliah isu kesehatan global, ya. Nah, itu dia. Kemudian ada beberapa hal yang penting, beberapa metode, ya. Ini kita geser kepada kebutuhan obat, ya. Perhitungan kebutuhan obat itu dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, kita melihat metode konsumsi. Yang kedua kita melihat tentang metode morbiditas, ya. Metode konsumsi itu sangat penting sekali karena metode itu didasarkan kepada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Nah, kita punya data, ya. Jadi sebenarnya real time itu penting sekali, ya, real time, ya. Artinya saat ini berapa jumlah obat yang tersedia, berapa obat yang akan diberikan. Nah, tetapi analisis dalam 1 tahunan itu perlu untuk membuat rencana. Jadi metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Jadi untuk merencanakan tahun 2022, Anda lihat bagaimana alur pemakaian obat pada tahun 2021. Jadi bisa kita rencanakan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, kalau misalnya nggak habis 173, ya kita pesan mungkin sekitar 80, ya, mendekati, ya, supaya tidak terjadi yang namanya pemborosan yang akan berakibat pada pembiayaan, ya. Nah, kemudian ada metode morbiditas, ya. Metode morbiditas ini adalah metode yang memperhitungkan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Nah, dilihat trennya, ya, terhadap penyakit-penyakit tertentu di daerah tersebut sehingga penyakit ini bisa diramalkan peningkatannya atau penurunannya sehingga kita bisa menyiapkan stok obat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan morbiditas, ya. Nah, kemudian sebagai contohnya juga kriteria pemilihan produk obat, ya. Jadi untuk memilih obat kita sudah membuat beberapa kriteria. Pertama, obat yang dipilih itu mestilah terdaftar dalam daftar obat esensial nasional atau DOEN, terdaftar untuk digunakan di negara bersangkutan, masuk dalam pedoman pengobatan standar, memenuhi semua persyaratan donor untuk produk yang dibeli dengan dana donor. Nah, ini ada kriteria-kriterianya, ya, dan mungkin kriteria-kriteria ini mendapatkan kriteria-kriteria tambahan lainnya. Kemudian manfaat pemilihan produk obat, satu, bahwa obat yang sudah kita pilih atau alat kesehatan yang kita pilih itu dapat menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran. Nah, ya. Kemudian kalau kita sudah tahu obatnya, kita bisa memesannya dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini artinya semakin banyak yang dipesan akan mendapatkan biaya yang tentunya lebih murah, ya. Kemudian kesamaan persepsi antara pemakaian obat dan penyedia anggaran. Jadi kita juga harus membuat persamaan persepsi. Dosis obat ini bagaimana?
Ya, nah ini harus diperlakukan untuk semua unit yang ada di dalam kawasan tersebut, sehingga persepsi yang sama itu menjadi dasar kita untuk penggunaan obat. Tapi kalau ada persepsi yang nggak sama, ada yang berikan ini sekian banyak, ada berikan ini sekian banyak, ada berikan sekian banyak, ini kan nggak ada, persepsinya nggak sama, sehingga agak susah kita dalam melakukan perhitungan terhadap pemilihan obatnya. Kemudian yang paling betulnya juga kita perlu membuat estimasi kebutuhan obat yang lebih tepat. Jadi estimasi ini sangat penting sekali. Kemudian kriteria pemilihan alat laboratorium, ya tadi obat dan ini ada alat-alat lab, itu ada 4, tapi mungkin ada yang lain. Silahkan Anda cari bahan-bahan di dimanapun, ya di perpustakaan, ya di internet dan sebagainya, ya. Jadi kriteria pemilihan alat laboratorium itu, satu, bahwa alat itu mesti ada standar nasionalnya atau internasionalnya. Sekarang ini terkenal dengan SNI. Itu ya. Kedua, alat laboratorium itu mestilah alat yang tahan lama, jangan sekali pakai, ya. Kemudian dia dapat terus berfungsi dengan baik. Nah, ini alat-alat ini perlu terus diukur, ya, para pemeriksa, ya, sehingga perlu dilakukan apa yang kita sebut dengan kalibrasi agar ketepatannya dalam melakukan diagnosis, ketepatannya untuk membuat kesimpulan itu tidak kita ragukan, ya. Ada staf yang terlatih dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Nah, ini penting sekali SDM. Dalam kita membeli sebuah alat, ya, ini kita harus pastikan bahwa SDM itu betul-betul mahir menggunakan alat tersebut. Banyak kejadian sebuah alat dipesan tapi tidak ada satupun SDM di lingkungan itu yang mampu mengoperasional kegiatan itu. Makanya itu sebelum alat itu sampai biasanya SDM-nya sudah dikirim ke pabriknya supaya dapat melakukan pelatihan-latihan, ya, supaya dia mahir, supaya dia tahu bagaimana mengoperasionalkan alat tersebut, ya. Nah, saya pikir itulah kuliah digital bersama saya pada saat ini. Diharapkan bahwa para peserta mahasiswa sekalian memperoleh pemahaman yang dalam dan dapat ditingkatkan lagi dengan membaca literatur-literatur yang diperlukan dalam topik ini, yaitu topik yang berjudul dengan product selection, pemilihan produk. Sampai bertemu pada topik yang lain bersama saya. Salam sehat dan wassalam. Out on Collins, I be